Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena rahmat Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik. Di saat Anda kehilangan, lepaskan kesedihan Anda. Bacaan kita diambil dari Mazmur 62 ayat yang ke-8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Alkitab mengatakan, ketika Anda mengalami musim kehilangan, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melepaskan kesedihan Anda dengan menyerahkan kesedihan Anda kepada Tuhan. Seperti seorang anak masuk ke pelukan bapaknya dan menjadi tenang oleh karena percaya bahwa ia dikasihi dan dilindungi. Tragedi selalu menghasilkan emosi yang kuat, kesedihan, kemarahan, ketakutan, depresi, kekhawatiran, dan terkadang rasa bersalah. Perasaan ini dapat menakuti kita, dan kita sering tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Saat kita mengalami kehilangan besar, perasaan luar biasa ini meluap dalam diri kita. Jika kita tidak melepaskan itu sekarang, akan membawa kita jauh lebih lama untuk dipulihkan. Beberapa orang tidak bisa secara langsung menghadapi kesedihan dalam hidup. Mereka memendam perasaan, mereka mendorongnya ke bawah, mereka berpura-pura tidak ada masalah. Mereka tidak sadar itu melukai diri sendiri. Dan itulah sebabnya mereka masih berjuang melepaskan ikatan tekanan emosional yang terjadi 20 atau 30 tahun yang lalu. Memang ada saat berduka. Orang Kristen juga harus melewati saat-saat itu. Bahkan Yesus mengajarkan pada Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ketika mereka adalah orang Kristen, kita tahu mereka akan pergi ke surga. Jadi kita tidak perlu bersedih seperti dunia bersedih. Kesedihan kita berbeda. Kita bersedih karena kita akan merindukan mereka. Tetapi kita juga bisa berdamai karena kita tahu mereka bersama Tuhan. Dan waktunya kita juga akan pergi ke sana. Lepaskanlah kesedihan Anda terlebih dahulu kepada Tuhan, sehingga Tuhan mulai menyembuhkan dan memulihkan hati Anda. Di dalam pengalaman hidup saya, almarhum istri saya ketika hidup selalu berpamitan ketika mau pergi. Entah dia mau ke belanja, ke pasar, mau rapat di gereja, mau ke persekutuan, atau melawat teman yang sakit. Kecuali kalau saya yang mengantarnya pergi. Saya tahu di mana dia berada. Di rumah juga, ketika kita tidak berhadapan muka, saya tahu dia ada di dapur atau di kamar. Hanya ketika terus dia dipanggil Tuhan, dia tidak pamitan kepada saya. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tapi saya tahu kemana harus dia pergi, yaitu pulang ke rumah Allah Bapa di surga. Saat ini sudah 4 tahun kepergiannya, tapi saya tidak merasa kehilangan. Karena saya tahu saya akan berjumpa
memasuki rumah Allah Bapa pada waktunya. Karena apa? Karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya.